Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurniati dengan NIM A1G1255151. Saya dari kelas 2D. Saya merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halluoleo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman belajar saya selama mengikuti mata kuliah perkembangan peserta didik, mulai dari awal perkuliahan hingga akhir semester. Di awal perkuliahan, saya mempelajari bahwa perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang terjadi secara bertahap, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, serta bakat dan kreativitas. Dari materi tersebut, saya memahami bahwa setiap anak memiliki karakteristik dan tahapan perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita perlu memahami perbedaan tersebut agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Selama mengikuti perkuliahan, saya juga mempelajari berbagai teori perkembangan dari beberapa ahli. Materi ini membantu saya memahami bagaimana anak berkembang pada setiap tahap usianya dan bagaimana seorang guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Saya menyadari bahwa tugas seorang guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, memotivasi, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Salah satu pengalaman yang berkesan bagi saya selama mengikuti mata kuliah ini adalah saat melakukan observasi di SD Negeri 100 Kendari. Saya mengamati seorang siswa kelas 2 yang bernama Andi Urwa. Dari hasil observasi, saya melihat bahwa Andi memiliki sikap yang baik. Ia sopan kepada guru, mudah bergaul dengan teman-temannya, dan senang bekerja sama saat belajar. Ketika melakukan kesalahan, ia tidak mudah marah dan berusaha memperbaikinya. Namun, ia masih terlihat malu ketika diminta untuk berbicara di depan kelas. Pada aspek kognitif, Andi juga mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Ia dapat membaca dengan lancar, memahami penjelasan guru, dan menyelesaikan tugas sesuai kemampuannya. Ia juga cukup aktif bertanya ketika ada hal yang belum dipahami. Melakukan kegiatan observasi ini, saya menjadi lebih memahami bahwa setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda. Sebagai calon guru, saya merasa penting untuk mengenali karakter dan kebutuhan setiap peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selain melakukan observasi, saya juga melaksanakan wawancara dengan seorang siswi bernama Alifa Nabila Putri, siswi kelas 2 di SD Negeri 105 Kendari. Dari hasil wawancara, saya mengetahui bahwa Alifa memiliki minat yang besar dalam membaca. Ia juga menyukai mata pelajaran pendidikan jasmani, memiliki bakat menggambar, serta bercita-cita menjadi seorang dokter. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap anak memiliki minat, bakat, dan cita-cita yang berbeda, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Melalui wawancara tersebut, saya juga mengetahui bahwa Alifa mengalami kesulitan pada mata pelajaran matematika. Ia mengaku kurang menyukai pelajaran yang berkaitan dengan angka dan terkadang kesulitan memahami penjelasan guru apabila disampaikan terlalu cepat. Ketika belum memahami materi, Alifa merasa malu untuk bertanya kepada guru dan lebih memilih belajar bersama teman-temannya. Dari pengalaman observasi dan wawancara tersebut, saya belajar bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik, potensi, serta kesulitan belajar yang berbeda.
Sebagai calon guru, saya harus mampu memahami kondisi setiap anak agar dapat memberikan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seluruh rangkaian kegiatan dalam mata kuliah ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya menjadi lebih memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik, kemampuan, serta kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Selain sebagai calon guru, saya harus mampu menghargai perbedaan tersebut, menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta memberikan motivasi dan membantu setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Melalui mata kuliah perkembangan peserta didik, saya tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara. Pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata mengenai kondisi peserta didik di sekolah dan menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi saya untuk menjadi guru yang profesional, peduli, dan mampu memahami perkembangan setiap peserta didik. Dengan demikian, pengalaman belajar saya selama mengikuti mata kuliah perkembangan peserta didik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman belajar yang telah diberikan selama 1 semester. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat saya terapkan dengan baik ketika menjadi seorang pendidik di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja video dari saya. Apabila